Waktu kau menggerakkan, maka terjadi sesuatu yang dahsyat. Kalau selama orang itu tidak benar di hadapan Tuhan, tidak akan pernah urapan itu turun. Betul nggak? Kalau urapan itu turun, semuanya berubah, saudara, berubah. Sandy yang tidak bisa main badminton jadi juara badminton, saya kamu kalah, saudara. Loh? Karena itu urapan itu turun. Makanya kenapa waktu dulu saya main badminton diajak diisi dukun. Kenapa? Supaya menang. Karena dukun itu punya urapannya setan itu turun ke kita. Kita bisa melakukan sesuatu di tempat itu. Saudara jangan salah, saudara. Makanya hari ini kita belajar. Kalau saudara ingin mendapat segala sesuatu bisa merubah keadaannya, saudara butuh apa? Urapannya Tuhan. Nah, urapan itu datangnya dari yang kudus. Nah, simple, saudara. Bagaimana kamu bisa dapat urapan? Simple. Saudara harus hidup kudus. Simple, saudara. Makanya saya beritahu buat saudara pada malam hari ini, firman Tuhan kan mengatakan gini, iman timbul dari apa? Pendengaran akan apa? Firman Tuhan. Nah, waktu firman Tuhan itu hidup, jadi apa? Hidup dalam hidupmu. Jadi, iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Nah, kalau firman Tuhan itu sudah hidup dalam hidupmu, jadi apa? Jadi kuasa, Pak. Makanya Tuhan berkata, orang hidup bukan karena roti. Orang hidup karena firman Tuhan. Nah, kalau udah jadi kuasa, dikerjakan kuasa itu jadi apa? Urapan. Ngerti nggak, saudara? Hari ini belajar untuk itu, Pak. Makanya Tuhan minta saudara dan saya baca firman Tuhan setiap hari dan berdoa setiap hari. Untuk apa? Urapan itu turun dari yang kudus. Karena hidup saudara kudus. Ngerti, saudara ya? Makanya hari ini saya beritahu buat saudara, hari ini saya ngasih tahu saudara, belajar. Makanya seringkali kita ini lupa, Pak. Lupa kenapa? Lupa ngerti apa arti urapan itu. Jadi sedikit-sedikit ditujukan kepada bendanya. Saya kasih contoh lagi, Pak. Buka di 2 Samuel 6. 2 Samuel 6. Ya. Di 2 Samuel 6. Supaya saudara tahu. 2 Samuel 6. Ya. Di 2 Samuel 6. Saya baca saya. 2 Samuel 6 berapa? 2 Samuel 6 ayat yang ke-3 sampai 8. Mereka menaikkan tabut Allah itu ke dalam kereta yang baru setelah mengangkatnya dari rumah Abinadab yang di atas bukit. Lalu Usa dan Ahio, anak-anak Abinadab, mengantarkan kereta itu. Usa berjalan di samping tabut Allah itu, sedangkan Ahio berjalan di depan tabut itu. Daud dan seluruh kaum Israel menari-nari di hadapan Tuhan dengan sekuat tenaga, diiringi nyanyian, kecapi, gambus, rebana, kelentung, dan ceracap. Ketika mereka sampai ke tempat pengirikan Nahon, maka Usa mengulurkan tangannya kepada tabut Allah itu lalu memegangnya, karena lembu-lembu itu tergelincir. Maka bangkitlah muka Tuhan terhadap Usa, lalu Allah membunuh dia di sana. Pertanyaan saya nih, saudara, kalau secara rasio akal pikiran kita, yang salah siapa? Yang salah siapa tadi? Nih, secara akal pikirannya kita, itu tabutnya mau jatuh toh? Betul nggak? Mau jatuh. Anaknya siapa tadi itu? Musa ya? Right? Anaknya Daud kalau salah ya? Itu ayat berapa? Si Usa itu mau pegang tabut. Si Usa ini mau pegang tabut. Waktu dia mau pegang tabut kan kita bener dong. Makanya Daud marah kan? Daud marah itu. Betul nggak? Daud marah karena dia kok itunya mau tergelincir. Betul nggak? Waktu dia mau tergelincir, si Usa pegang. Lalu mati. Sudah tadi baca nggak di dalam Keluaran 30 tadi? Tidak boleh kena tubuh orang awam ayat 31 sampai 33. Kenapa? Karena urapan itu kudus, Pak. Jadi tidak boleh disembarangan orang pegang. Tidak sembarangan orang boleh sentuh. Makanya yang boleh sentuh adalah orang yang
Kudus yang memang urapannya dari Tuhan itu turun pada orang itu. Makanya saudara sering dengar, jangan, firman Tuhan mengatakan jangan sentuh orang yang diurapi Tuhan. Kenapa? Urapan itu yang minta perhitungan jawab sama saudara, bukan orang itu. Tapi urapan Tuhan yang ada pada diri saudara itu akan minta pertanggungjawab kepada orang yang sentuh itu. Sama seperti usaha. Sudah mau tergelintir, kan kita mau nolong nih. Betul kan? Kan make sense dong, orang mau jatuh masa didiemin aja. Nah, lalu secara manusia, loh kok gua yang salah? Betul kan? Tapi secara urapan Tuhan, manusia yang salah. Why? Karena dia tidak kudus di hadapan Tuhan. Karena dia tidak punya authority untuk mensentuh itu. Karena urapan yang kudus diturunkan dari surga. Dan dia diberikan kepada yang berhak menerima. Ngerti nggak saudara sekarang ini? Jadi, saya beritahu buat saudara, jangan pernah saudara punya pikiran, waduh, ini yang misalkan saudara bendanya, lalu dipuja sama saudara. Saudara kultuskan, kemana aja harus pakai benda itu. Jangan. Yang harus kau kultuskan apanya? Urapannya itu. Kenapa? Yang memberikan siapa? Tuhan. Turunnya dari mana? Dari Tuhan. Kalau urapan Tuhan itu ada bersama saudara, saudara nggak pernah takut. Maaf nih, contoh ketemu istri yang cerewet, urapan Tuhan turun ini. Saudaranya berkata, dalam nama Yesus, berhenti cerewet. Itu berhenti, Pak. Berhenti. Kenapa? Arti urapan mengubah yang sulit menjadi mudah. Itu disebut hadiratnya Allah. Kalau hadirat Allah ada, semuanya akan berubah, Pak. Makanya saya beritahu saudara, kemana saudara pergi, saudara minta hadiratnya Tuhan, itu urapan turun, Pak. Kalau urapan turun, saudara tenang aja, semua di bawah kontrol saudara. Kenapa? Karena saudara yang berhak menerima authority itu dari Tuhan. Kalau saudara sudah menerima authority dari Tuhan, saudara sudah tenang, saudara. Apa yang kau buat pasti berhasil, Pak. Contohnya siapa? Yusuf. Karena dia dapat penglihatan, dan dia sudah dapat mimpi, dan segala sesuatunya sudah diberikan kepada dia. Waktu segala sesuatunya dia terima, apa yang dia buat, semuanya berhasil. Makanya urapan itu harus ada pada diri saudara sama saya. Kenapa? Itu yang akan membuat kita tetap kuat sama Tuhan. Semakin saudara lekat sama Tuhan, setan akan mudik kita. Kenapa? Karena dia tahu urapan Tuhan ada pada orang ini. Untuk apa caranya? Untuk melemahkan saudara lewat problem. Bagaimana saudara lemah? Lewat benturan. Bagaimana saudara lemah? Lewat masalah hidup saudara. Selalu dihadapkan dengan itu. Supaya apa? Semakin hari urapan Tuhan semakin menyusut. Kenapa? Kita tidak bisa maintenance urapan Tuhan itu. Karena urapan Tuhan itu adalah kudus. Makanya kadang kita sakit hati toh, kita kecewa toh, kita marah toh, kita tersinggung toh, kita dendam toh, kita sudah tidak mau lihat orang lagi. Tuhan itu kudus, sedangkan kita apa? Jadi nggak kudus, makanya tidak bisa matching. Terang dan gelap nggak bisa jadi satu. Coba saudara tetap maintenance, terus jaga hati saudara, jaga pikiran saudara. Itu urapan itu semakin hari semakin penuh. Kenapa? Kau undang terus dia hadir setiap hari. Nah kalau saudara setiap hari sehat walafiat, pertanyaannya saya, saudara ngerjain apa bisa nggak? Happy? Happy. Saudara dikasih beban 50 kilo karena saudara sehat walafiat sukacita, ngangkatnya urapan itu harus ada pada saudara. Kalau urapan itu tidak pada saudara, itu repot. Saya kasih contoh satu lagi, Pak. Tadi minyak, 2 apa? Tongkat. Betul kan? Ini beda-beda semua.